Ya, kembali di Dialog Langsung pemirsa. Sebelum kita lanjutkan dialog kita dengarkan terlebih dahulu seperti apa tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penertiban pedagang kaki lima di Tanah Abang. Penertiban itu akan jalan terus dan kita akan lakukan dengan profesional dan kita berharap masyarakat juga memberikan apresiasi kepada mereka yang bekerja di lapangan ini. Jangan sampai kita siapapun yang lebih lemah meskipun melanggar itu boleh, jangan. Kita seringkali kalau sepeda ketemu motor yang salah motor gesekan mobil yang salah mobil. Jangan ukurannya tapi ketertiban. Ya, itu ya tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebenarnya regulasi ada, tempat sudah ada, bahkan Skybridge yang baru ini sudah ada. Lagi, begitu. Tapi kan tetap tidak semua ternyata bisa difasilitasi para pedagang, Mas Yoga. Sebenarnya kalau dari data lapangan, persoalannya utama ya, kalau kita bicara soal PKL yang di JPM dan di Jati Baru ya. Di Jati Baru awalnya ada 650-an, kemudian yang ditampung di JPM ini ada sekitar 450 lah. Berarti ada sekitar 200 PKL yang sebenarnya belum mendapat tempat di JPM. Ini sebenarnya benar-benar belum atau mereka yang menolak untuk masuk ke JPM? Belum dapat. Jadi JPM hanya mampu menampung sekitar 450. Tapi kan nggak bisa gitu semuanya emang iya, di betul, JPM. Betul. Nah, gitu. Solusinya kan kemarin yang ditawarkan kan di Blok F. Gitu kan. Nah, ini maksud saya begini, 200 jumlah PKL 200 ini sebenarnya tidak jumlah yang banyak. Ya, kalau kita bandingkan data yang resmi diakui itu PKL di Jakarta itu antara seratusan ribu sebenarnya. Artinya kalau kita bicara 200, jumlahnya tidak terlalu banyak untuk ditata sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana yang 200 ini juga dapat berjualan tanpa harus melanggar, kan begitu ceritanya. Inilah yang kemudian harusnya dibicarakan dengan PD Pasar Jaya, terutama yang mengelola Tanah Abang, masa Tanah Abang secara keseluruhan ya. Letaknya kalau memang tidak bisa di Blok F, di blok mana? Sehingga PKL ini juga tetap berjualan. Yang terpenting sebenarnya mengikuti jalur sirkulasi pejalan kaki dan juga pembeli. Ini artinya yang perlu selama dipelajari. ini memang belum memperhatikan dari desain si Tanah Abang itu untuk bisa memfasilitasi agar para pedagang tetap laku dagangannya. Iya betul. Kalau kita lihat di lapangan, namanya kenapa contohnya PKL tidak mau ditempatkan di Blok F, karena kalau kita lihat sirkulasi pejalan kaki dan pembeli itu justru jarang yang mengarah ke Blok F begitu. Nah, ini yang harusnya dipikirkan. Apakah ada pengaturan sirkulasi yang mengarahkan pejalan kaki untuk dalam tanda petik ya dipaksa melewati Blok F gitu kan, atau cari blok yang memang dilalui oleh banyak pejalan kaki dan juga pembeli kan begitu sebenarnya. Nah, inilah pentingnya menata yang tadi saya katakan, menata sebuah kawasan itu tidak bisa parsial, tetapi harus bicara secara keseluruhan bagaimana kita mempelajari pola pejalan kaki, pola pembeli, bahkan pola penumpang angkutan umum. Mas Yoga, ini bisa dikatakan terlanjur nggak sih? Atau masih bisa diperbaiki? Jadi harus merombak sesuatu lagi begitu? Kembali yang saya katakan tadi ya, sebenarnya kan kita sudah punya rencana penataan secara umum secara keseluruhan kawasan Tanah Abang. Di situ ada yang tadi saya katakan ada sirkulasi pejalan kaki, ada sirkulasi angkutan umum, ya, bahkan nanti ada integrasi angkutan umum. Nah, titik-titik integrasi ini kan sebenarnya titik-titik peluang sebenarnya kalau kita kelola dengan baik menjadi tempat apa? Tempat orang berlalu lalang, di mana di situ bisa disediakan tempat-tempat orang berjualan. Nah, kan intinya PKL ini tidak boleh berjualan di trotoar, kan poinnya di situ sebenarnya. Sekarang kan tinggal bagaimana titik-titik pertemuan tadi disediakan ruang tanpa harus melanggar aturan berjualan di Skybridge yang sekarang sebenarnya kan sudah terintegrasi dengan bus stasiun, bus Transjakarta juga ya, Mas Yoga. Apakah itu tidak cukup atau memang harus memperbaiki lagi jalur dari pejalan kaki? Ya, kalau secara umum yang tadi saya katakan, JPM ini kan hanya mampu menampung 450 tadi. Berarti kan yang kita pikirkan bagaimana 200-an PKL yang masih berjualan di jika mereka Jati harus Baru ditempatkan tadi. Di suatu tempat di Tanah Abang, itu sebaiknya di mana? Ya, secara umum tempat yang paling tepat tadi saya katakan ada 3 ya, bahkan 4 yang bisa memberi peluang. Yang pertama tadi, cek kembali kapasitas yang sudah ada maupun kios-kios yang tersedia di pasar Tanah Abang sendiri. Di situ kan ada blok A, blok B, blok F, blok G. Nah, mana yang menurut ini kan tinggal berdiskusi sebenarnya dengan PKL, dengan pengelola pasar, lokasi-lokasi mana gitu kan. Mereka, dan jangan lupa sebenarnya juga ada
para pemilik kios yang di dalam pasar itu juga membuka jualan di PKL gitu loh. Nah ini kan juga harusnya ada penertiban gitu kan kalau kita bicara soal ketegasan dari Pemprov. Satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya kan juga dimungkinkan terutama yang PKL penjual makanan minuman untuk masuk ke dalam tadi yang saya katakan pusat-pusat perbelanjaan atau gedung-gedung perkantoran terdekat yang ada di Tanah Abang gitu, karena mereka bisa mengisi kantin umpamanya ya kalau dia berjualan makanan dan minuman gitu. Nah ketiga yang tidak termungkin, Tanah Abang ini kan merupakan semacam kayak magnet orang untuk datang ke sana. Kita bisa buat umpamanya di Sabtu atau Minggu acara Festival Tanah Abang. Nah di situ kita bisa buat kayak macam kayak Car Free Day gitu ya. Kawasannya tutup untuk seluruh kendaraan, orang bikin acara di situ. Nah di situ kan PKL juga bisa berjualan gitu kan. Di Nah, situ ini kesempatan pedagang-pedagang yang mungkin tidak merasa dapat tempat tidak dapat tempat terakomodir di iya situ. betul. Jadi intinya mereka dapat peluang tetapi tidak melanggar aturan. Nah, Oke, Mas Yoga, kita sebelumnya akan lanjutkan dialog. Kita lihat bagaimana tanggapan masyarakat terkait upaya penertiban PKL Tanah Abang. Berikut kita lihat cuplikannya. Ya menurut saya sih harusnya ada regulasinya yang jelas, terus ada sosialisasinya yang tepat. Jadi orang paham harus dagang di mana dan mereka juga tahu aturan-aturannya yang harus dilakuin apa gitu. Ya harusnya dikasih tempat yang lebih layak, jadi aksesnya pembeli juga gampang untuk datang ke situ. Jadi beberapa pedagang tuh nggak kesulitan untuk mendapat pelanggan yang enak, yang banyak gitu. Ya paling tidak ya harus ada negosiasi satu antara, karena memang ada dua sifat manusia, yang satu juga tugas, satu lagi dengan kebutuhan perut. Ya paling tidak itu negosiasi dulu, nanti bagaimana solusi antara bertemu dengan pedagang dengan pemerintah daerah, karena sama-sama sudah punya kewajiban, itu saja dulu. Ya pedagang kaki lima juga harus sadar bahwa kita itu memang bermasyarakat harus saling ada hak masing-masing, hak A, hak B, hak C. Ya itu pedagang kaki lima kan udah pasti ya ada kesalahan lah. Itu haknya untuk pejalan kaki, tapi ditempatkan oleh mereka pedagang kaki lima. Para pemerintah daerah memang kewajiban harus menentipkan. Ya saling mengerti lah. Ya saran saya sih dialokasikan yang kira-kira saling menguntungkan. Pemerintah menguntungkan, pedagang menguntungkan. Itu saja. Menurut saya sih untuk pemerintah kota Jakarta sendiri harus menetapkan aturan yang jelas untuk pedagang kaki lima. Ada batas-batas khusus di mana mereka bisa berdagang, berjualan, atau menyiapkan tempat khusus yang layak untuk mereka berdagang. Menurut saya seperti itu. Kalau misalkan pemerintah menyiapkan tempat atau merelokasi tempat yang layak, yang baik untuk pedagang maupun orang-orang yang berjualan di sana, mungkin banyak yang tidak berjualan juga di sana atau yang membeli di sana akan lebih nyaman apabila pemerintah menyiapkan tempat. Ya, ini masyarakat kita nampaknya sudah sangat memahami peliknya hidup di Jakarta sampai mereka sudah bisa merancang kotanya sendiri. Seharusnya seperti apa begitu ya Mas Yoga ya. Tapi sayangnya sebenarnya kita sudah pemerintah sudah memberikan tempat sebenarnya untuk para pedagang. Itu tadi, tapi masalahnya mereka enggan untuk masuk ke dalam karena takut kehilangan pembeli. Nah, dengan kalau kita misalnya beralih ke TOD, ada Transit Oriented Development. Apakah itu tidak akan merubah tata ruang yang sudah ada di Tanah Abang saat ini, atau ada hal lain sebenarnya yang harus diperhatikan untuk menuju ke TOD ini? Ya, justru itu tadi yang kita katakan. Di dalam rencana induk penataan kawasan Tanah Abang, ini kan sebenarnya sudah diproyeksikan akan terjadi persimpangan ataupun perlintasan berbagai macam angkutan massal sebenarnya. Nah, kalau ini kita konsisten, nanti kembali tadi. Kalau kita konsisten, ini kan diterapkan sebenarnya, di mana titik terjadinya nanti persimpangan antara kereta api KRL dengan MRT, dengan LRT nanti, kemudian dengan ada bis Transjakartanya, bahkan nanti dengan kereta api bandara. Nah, titik-titik ini kan sebenarnya titik-titik yang potensial. Kalau kita kembangkan, kita tata seperti model kayak di Jepang, ini kan menjadi kawasan terpadu yang semua orang tuh bisa di situ. Nah, di sini kan kesempatan umpamanya tadi menampung PKL, tempat, bahkan dalam konteks penataan kota ini juga ada tempat seperti ada rusun, ada apartemen, ada ada semacam kayak kota kecil gitu. Nah, ini kan yang sebenarnya bisa dilakukan di Tanah Abang. Rencananya memang sudah diarahkan ke sana. Nah, cuman ini yang menurut saya jadi PR, sudah disosialisasikan belum kepada
warga di Tanah Abang, kepada PKL. Nah, ini yang menurut saya yang kayaknya belum kegambar. Sebelum konsistennya itu tadi, kita berarti kan harus benar-benar jelas supaya tidak berubah lagi nih apa yang harus kita lakukan untuk menata Tanah Abang. Karena kalau menurut Mas Yoga sendiri, apa yang sudah ada tata ruang yang ada di Tanah Abang sekarang ini memang sudah tepatkah dengan jumlah pedagang yang ada sekarang, dengan kebutuhan transportasi yang akan melintasi di Tanah Abang sekarang, apakah itu sudah tepat hingga kita bisa konsisten akan begitu mengatur Tanah Abang saat kalau ini? lihat dari kondisi di lapangan sekarang, kebijakan yang diambil masih kebijakan parsial sebenarnya ya. Artinya orang hanya fokus di soal satu, ke PKL-nya, dua, kepada penataan kawasan pasar dan juga stasiun, tiga, terhadap angkutan umum yang melewati Tanah Abang. Padahal kalau kita bicara Tanah Abang secara keseluruhan, kita bicara suatu kawasan sebenarnya. Jangan lupa warga di situ ada loh, warga yang tinggal di situ, warga Tanah Abang, gitu kan. Dua, kemudian di situ kan ada gedung-gedung perkantoran, ada gedung-gedung tempat usaha yang sebenarnya juga menghidupi kawasan Tanah Abang secara keseluruhan. Nah, ini kan harusnya tidak hanya terparsial tadi, bagaimana menata ulang kawasan Tanah Abang secara keseluruhan. Yang tadi saya katakan rencana induknya sudah ada, integrasi transportasi massal, bahkan nanti dan rencananya semua yang menuju ke Tanah Abang itu tidak boleh pakai kendaraan pribadi. Semua didorong naik angkutan umum, karena di dalam satu kawasan Tanah Abang tadi seluruh angkutan umum itu sudah tersedia nanti. Ada KRL, ada MRT, kan bayangan ini sebenarnya yang akan tergambar sebenarnya bagaimana orang itu bisa naik angkutan umum, berhenti di titik pinggiran, kemudian jalan kaki, belanja di situ luar biasa. Jika kita lihat perataan sekarang masih mungkin mimpi bahwa ke Tanah Abang tidak boleh berkendara, harusnya sudah bisa, Mbak. Nah, harusnya sudah bisa, harus tapi bisa. apa Sekarang ini yang jadi persoalan, rencana yang sudah dibuat dengan matang tadi dilakukan secara bertahap atau tidak, kan nggak mungkin secara teknis. Tapi kita bicara mamanya rencana akan dilakukan dalam waktu 5 tahun ke depan. Berarti kan tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, sehingga pada tahun kelima kita punya gambaran Tanah Abang tadi benar-benar akan tertata secara keseluruhan. Baik, satu lagi mungkin law enforcement yang mungkin seperti apa? Karena tadi kalau kita lihat pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, yang jualan yang ingin kita tertibkan lebih galak dari Pemprov sendiri, dari Satpol PP sendiri begitu. Sebenarnya menarik begini, Mbak. PR juga. Dari PKL yang kita temukan di lapangan ya, mau di Tanah Abang, di Jatinegara, Senen ya, bahkan di dekat sini juga ada Kebayoran ya, di daerah Kuningan juga ada, Kebayoran Lama juga ada, Palmerah ada. Nah, bisa dipastikan sebagian besar PKL tadi tahu bahwa mereka tidak boleh berjualan di trotoar. Mereka tahu mereka melanggar aturan ya. Betul, bahkan mereka tahu regulasinya sudah jelas. Sudah ada jelas, bahkan di beberapa lokasi di sebelahnya itu terpampang spanduk ya, Perda Nomor 8 Tapi justru di bawahnya berjualan. Betul. Nah, artinya sebenarnya bukan masyarakat tidak paham tentang aturan. Persoalannya adalah seberapa tegas pemerintah terhadap menegakkan aturan gitu. Ini yang kita lihat, ya mohon maaf kalau kita bicara perbandingan antara gubernur terdahulu dengan sekarang ini, ketegasan ini menurut saya justru yang berkurang gitu ya. Karena mohon maaf juga nih, sebelum Pak Anies ada program namanya Bulan Tertib Trotoar loh ya, di mana pada saat itu mulai dari Satpol PP bahkan wali kota dan lurah camat itu melakukan penertiban seluruh wilayah trotoar di DKI. Artinya sudah ada program, kenapa ini kok nggak sudah pernah kita tertib, kenapa tidak kita kembali tertib lagi begitu ya. Betul, baik, terima kasih banyak Mas Nirwono Yoga telah hadir di studio kami.